Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu teman-teman. Salam otomotif, salam DIY dan juga salam HCS RR Pro. Ya, kali ini videonya kembali ke HCS ya teman-teman ya. Setelah sebelumnya itu banyak video tentang DIY, kali ini HCS. Dan ini HCS yang kita install di mobil Nissan Grand Livina tahun 2012. Ini berarti masih L10 ya, dan ini milik Om Sofyan yang ada di Magetan, Jawa Timur ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Om Sofyan yang ada di Magetan ini atas kiriman videonya ya. Jadi memang untuk mobil Nissan Grand Livina ini banyak kelebihannya, namun juga kekurangannya tidak sedikit ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin menghindari untuk membeli mobil ini. Jadi kebetulan mobil ini Nissan Grand Livina ini saya sendiri juga memakainya kurang lebih sekitar 5 tahun kami memakainya mobil ini ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, mobil ini sebenarnya ya, ini kalau kita bicara kenyamanan di kelasnya, di kelas low MPV itu mungkin ini yang ternyaman ya, baik bantingan suspensinya, ini interiornya maupun handlingnya itu sebenarnya sangat menyenangkan. Namun dibalik kenyamanannya, dan satu lagi sebenarnya ini mobil irit ya, mobil irit standarnya saja untuk kapasitas 1500 cc ini udah paling irit, yaitu berada di angka 1/14, 1/15, ini sudah luar biasa ya. Namun ini diraih dengan BBM dengan kualitas yang tinggi, minimal Pertamax ya. Kalau pakai Pertalite itu nggak nyampe, itu akan di bawah itu, dan juga untuk tenaganya dia akan kurang maksimal ya kalau pakai Pertalite. Nah, inilah yang menjadi trouble teman-teman. Jadi mobil ini ya, kenapa kok secara spesifikasinya dia harus memakai bensin dengan kualitas yang tinggi? Itu karena dia itu mempunyai kompresi yang tinggi di kelasnya ya, di atas 10 ya. Jadi untuk kualitas BBM dituntut yang lebih tinggi. Maklum karena mobil ini sebenarnya ini mobil untuk mesinnya ya, dia itu produk global ya. Jadi dia itu speknya sudah spek Eropa ya, makanya untuk kompresinya dia lebih tinggi, dan apalagi di Eropa juga untuk kualitas BBM-nya tentunya lebih tinggi pula ya daripada di tanah air. Ini yang menyebabkan mobil ini itu kompresinya di setting dari pabrikan itu lebih tinggi. Namun kendalanya di kita di Indonesia itu karena satu, iklimnya tropis, otomatis suhu luar itu lebih tinggi daripada di Eropa, dan juga sebagian besar itu memakai bahan bakar yang rendah kualitasnya ya, yaitu Pertalite, bahkan mungkin dulu masih ada premium, dia masih pakai premium ya. Nah, dan ini biasanya setelah 3 tahun pemakaian dari baru itu sudah mulai muncul trouble, baik itu tenaganya ngedrop, tenaganya loyo ya. Ini banyak sekali yang dikeluhkan oleh teman-teman user Grand Livina ini. Itu juga dia itu, ini ada penyakit klasik ya para pemilik Grand Livina, yaitu ngelitik ya. Itu pun saya alami selama mungkin sekitar 4 tahunan ya. Saya mengalami dari awal itu, saya mengalami penyakit ini. Bahkan walaupun saya pakai Pertamax juga, itu tetap aja ngelitik ya. Dan itulah yang selama ini kami keluhkan ya. Dan juga seperti ini teman-teman, ini pengalaman pribadi ya, berbagai formula saya coba ya. Mulai dari satu, saya ganti busi pakai yang racing ya, karena bawaan Livina ini udah pakai iridium ya, memang harus pakai iridium. Kalau pakai
Di bawah itu jaminan itu untuk pembakaran itu nggak akan maksimal ya, itu, dan otomatis timbul banyak masalah. Nah, saya udah ganti pakai busi iridium, maaf, busi racing dengan elektrodanya itu triple kalau nggak salah ya, Pak, mereknya pakai brace itu satu set sudah 1 juta, waktu itu 1.250.000 lebih ya. Itu kemudian saya juga memakai kuil dari copotannya Nissan Juke ya. Itu kuil ini pengapiannya memang lebih besar daripada Grand Livina yang L10, karena untuk Nissan Juke dia udah pakai L11 ya. Ini untuk kuilnya sudah di-upgrade pakai kuil Nissan Juke, pakai copotan. Kemudian masalah itu tetap muncul. Saya itu waktu itu ya teman-teman, gurah mesin di Grand Livina itu 3 bulan sekali itu saya gurah sendiri pakai chemical ya, pakai chemical water base ya, karena menurut saya pakai water base itu memang metodenya agak-agak lebih ribet, tapi dia itu untuk hasilnya lebih bagus daripada yang foam ya. Itu saya 3 bulan sekali pasti gurah mesin. Paling ketemu di kilometer 2000 dia udah ngelitik lagi. Dan biasanya di RPM kurang lebih sekitar 2800-an, 2700 menjelang ke 3000 RPM itu ada kendala, itu kayak tenaga itu ketahan ya, kayak ketahan, baru dia selang berapa detik dia baru loss gitu. Itulah yang salah satu kendala yang menurut saya waktu itu bikin jengkel juga ya. Waduh, koil sudah, busi sudah, gurah mesin itu 3 bulan sekali. Coba kalau ke bengkel 3 bulan sekali gurah mesin, udah waktunya lama, tambah biaya pula ya. Untung saya gurahnya sendiri ya, jadi agak menghemat dan juga agak ya bisa menyalurkan hobi seperti itu ya. Tapi lama-lama jengkel juga ya. Nah, sedikit cerita, waktu itu saya upgrade lagi dari sisi pengapian itu, tambah fuel booster. Saya waktu itu pakai merek iVos, ini juga lumayan juga secara harga ya, dan itu nggak cukup satu. Waktu itu saya pakai iVos itu double. Memang pada saat waktu awal pemasangan oke, hasilnya mantap, tapi yaitu kembali lagi kurang lebih kisaran ini memang meningkat, kisaran jarak tempuh 5.000 km dia udah ngelitik lagi, tenaga drop lagi, tenaga di putaran 2800-an RPM itu tertahan lagi. Itu ya, itu yang bikin saya jengkel, dan akhirnya saya pasang lagi ini, tambah lagi ini racun lagi ya, itu dengan ini maaf menyebutkan merek, itu pakai Blackor ya, Blackor. Ini harganya pun fantastis ya untuk ukuran kantong saya. Nah, ya seperti sebelumnya, dia itu baru paling ya 5.000 kilo lah. Kembali lagi ke setelan awal lagi, ngelitik lagi, tenaga kurang lagi, itu yang bikin jengkel. Dan pada akhirnya ya memang berawal dari ketidakpuasan ini, muncullah atau kita membuat eksperimen, dan juga memang dari beberapa literasi yang ada di YouTube itu kita rakit atau percobaan menggunakan HCS. Nah, HCS-nya itu masih basic sekali ya teman-teman. Masih basic sekali, dan alhamdulillah untuk hasilnya pun luar biasa. Nah, itulah singkat cerita teman-teman, berawal dari situ secara tidak sengaja, dan lama-lama itu karena memang kebetulan banyak teman-teman subscriber kami itu yang minta dibikinkan, sampai sekarang kita ada lapak di toko All Shop. Itu berawalnya dari situ, dan berawal juga dari Nissan Grand Livina ini ya. Alhamdulillah untuk penyakit ngelitik dan
dan ngemposnya atau teman-teman bilang itu boyo itu hilang ya dari HCS RR Pro, dan juga otomatis upgrade dari sisi pengapian, baik itu pakai busi racing dan juga pakai wheel booster. Ini jujur pengalaman yang menurut saya ya berharga sekali ya, karena mungkin kalau saya nggak pakai Grand Livina mungkin untuk HCS ini mungkin tidak pernah saya rakit ya. Nah, sekaligus mobil ini juga sebagai laboratorium berjalan bagi saya pribadi ya ini ya. Oke, dan kembali ke ini konsumen kami Om Sofyan ini. Jadi memang pemasangan HCS RR Pro di Nissan Livina itu memang kita butuh effort lebih ya teman-teman. Beda dengan mobil-mobil yang lain, khususnya yang penggerak belakang itu untuk kurang mesinnya itu memang dia itu lebih lapang. Tapi kalau untuk Grand Livina ini sempitnya luar biasa ya, presisi sekali. Ini nggak tahu nih pabrikannya untuk men-setting, mendesain ruang mesinnya itu sepresisi mungkin ya. Jadi agak menyulitkan dalam maintenance-nya ya, termasuk pemasangan HCS RR Pro ini, karena dia seperti ini. Untuk header knalpotnya itu berada di bagian belakang yang nempel ke ini ya, ke bodi belakang ya. Sementara intake manifoldnya itu di atas header pula ya, walaupun intake itu di sebelah depan, tapi konstruksinya itu dia itu belok ya ke belakang. Dia itu nutupi header, bahkan ya teman-teman kalau mau ganti busi itu dia harus buka intake manifold. Ini sangat merepotkan sekali ya. Nah, ini butuh effort lebih. Jadi kalau teman-teman mau pasang, sebaiknya ya saya sarankan tetap di header knalpot ya, karena header knalpot ini suhunya jelas tinggi, yaitu pasti di atas 100 derajat, itu jelas pasti ya. Karena ada referensi di YouTube ini untuk Grand Livina itu dia tuh dipasang di housing atau selang radiator. Memang betul, selang radiator itu dia panas, betul panas. Tapi yang jelas ya, panasnya itu nggak stabil ya. Secara teknis radiator itu suhunya itu kurang lebih sekitar 80 derajat Celcius. Itu termostat dia sudah bekerja ya, otomatis tidak akan lebih dari itu suhunya ya. Nah, lebih dari itu otomatis nanti mesin malah overheat. Nah, satu itu suhu airnya 80 derajat Celcius, otomatis untuk housingnya kan di bawah itu ya. Nah, kalau untuk memanasi katalis HCS, jelas itu pemanasannya satu lambat, yang kedua dia tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Ya karena panasnya itu dia begitu 80 derajat, termostat dia akan aktif, turun lagi. Ini pernah kami alami di mobil aplikasi di mobil Nissan Serena yang C26. Nah, itu masangnya di housing radiator, dia hasilnya itu nggak konsisten. Kadang irit, kadang biasa, kadang standar. Gitu ya. Jadi nggak konsisten. Jadi tetap saya sarankan untuk teman-teman tetap pasang di header knalpot. Memang butuh effort lebih ya, karena harus buka intake manifold. Otomatis throttle body juga dia harus dilepas juga itu. Nah, satu lagi kendalanya, tapi memang mungkin tidak dialami semuanya. Itu ECU-nya itu untuk Livina itu luar biasa. Ini dia itu bandel ya, bandel dalam arti dia itu susah dimanipulasi. Jadi ketika ada benda asing yang lewat itu, yang masuk itu dia itu kurang adaptif ya. Memang secara safety ya, mungkin si pabrikan mendesain agar safety ya, agar tidak dijebol ya softwarenya ya. Tapi di sisi lain bagi kita para pencinta DIY modifikasi dan inovasi itu agak merepotkan ya. Ini memang tidak terjadi semua Livina, tapi perlu teman-teman ketahui kalau mau pasang ini sebagai antisipasi ya. Nanti kalau memang pasang sendiri di rumah ada trouble seperti ini, sebaiknya nanti ya ke bengkel untuk di scan ECU ya, electric control unitnya. Ini memang Nissan Livina itu bandel sekali, nggak mau dimasukin. Tapi ada juga yang masuk ya, nggak perlu di scan, dia dapat, dia normal. Cuma ada beberapa kasus dia itu begitu pasang HCS itu untuk idle-nya dia nggak stabil, naik turun ya. Tapi kalau di off kan untuk HCS-nya, dia kembali ke normal. Begitu di on kan lagi, untuk idle-nya naik turun. Nah ini perlu di scan ECU
dia akan kembali ke normal ya, nggak masalah. Cuma kan berarti kan butuh biaya juga ya kalau kita ke bengkel, paling tidak ada jasa untuk scan ECU. Nah, itu ya. Dan ini juga Om Sofyan untuk pemasangannya juga melepas cover header knalpot, jadi untuk panasnya lebih maksimal. Dan seperti ini ya, tunjukkan di gambar ini seperti itu ya. Nah, oke. Untuk Livina juga saluran atau jalur PCV-nya mudah sekali untuk dideteksi ya. Ini di kap silinder dia berbentuk letter U. Namun untuk jalur ininya, jalur kanister, dia itu selenoidnya model tanam. Jadi teman-teman hanya bisa mengaplikasikannya atau menyabangnya itu sebelum selenoid. Tapi nggak masalah, ini pun hasilnya sudah sangat mumpuni, sangat oke. Dan apalagi nanti begitu selenoidnya bekerja, dia di putaran atas dia akan tambah lagi support HCS ya di putaran atasnya. Standarnya saja untuk putaran atas Livina ini udah enak banget ya, apalagi kalau tambah HCS ini lebih mantap lagi ya, tenaganya lebih tinggi ya. Memang ini mohon maaf teman-teman, untuk reviewnya Om Sofyan ini memang tidak mengirimkan, dikarenakan ya saya minta, cuma memang sampai sekarang nggak pernah dikasih, dan alhamdulillah tidak pernah ada kendala. Jadi silakan teman-teman bisa disimak untuk videonya, semoga bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman para pencinta atau pemilik mobil Grand Livina yang ingin mengaplikasikan HCS RR Pro ini. Sebagai catatan, memang butuh effort lebih dan mestinya butuh biaya tambahan ya. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi, dan mudah-mudahan mobil kita makin nyaman, makin enak, dan semoga juga makin irit. Saya akhiri, salam otomotif, salam DIY, salam HCS RR Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Ini Om yang kabel in masuk. Ini dari nih uap. Kok uap apa sih? Angin luar masuk ke in. Terus out dari tabung pertama turun masuk dalam ke kanister belakang. Terus satunya ini yang dari PCV ini masuk ke kanister in juga. Terus outnya kanister yang tengah ya Om ya, itu masuk ke tabung penampungan in ini, in tabung penampungan. Out masuk intake 1 ini, dan sama intake atas. Oke.